semua, selamat datang di Ngobrol Santai bareng Basarnas, podcast singkat tapi bermakna. Saya Triani Mangatita, peserta Lansar Angkatan 27 Kelompok 1 dari instansi Basarnas. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng sosok luar biasa yang sudah lama berkecimpung di dunia pencarian dan pertolongan. Langsung saja nih teman-teman, kita sapa Pak Rey. Gimana kabarnya hari ini Pak Rey? Terima kasih Mbak, kabarnya sehat terus. Senang bisa diajak ngobrol-ngobrol nih Mbak. Asik, terima kasih banyak Pak. Oh iya, sepertinya Pak Ren harus perkenalan dulu biar teman-teman yang nonton lebih kenal siapa sih Pak Ren ini. Oke, terima kasih Mbak. Nama saya Renaldo Wairata. Saya bergabung di Basarnas sejak tahun 2007. Yang paling pertama saya tergabung di 2007 itu jabatannya reservoir, kemudian dipindahkan menjadi ABK, kemudian protokol, sekarang melekat dengan pimpinan sebagai ADC dan merangkap sebagai layanan operasional. Begitu Mbak. Keren banget ya teman-teman. Nah teman-teman sudah kenal kan siapa Pak Ren itu? Hari ini kita akan bahas tentang nilai-nilai berakhlak, tapi dari kacamata seorang senior Basarnas, bukan teori, tapi cerita dari lapangan. Sebelum masuk ke situ Pak, boleh dong cerita singkat pengalaman Bapak yang paling membekas selama bertugas? Terima kasih Mbak. Pengalaman banyak ya. Semuanya yang paling banyak itu pengalaman saya di laut karena lama sebagai ABK kapal. Pengalaman paling berkesan yang masih teringat sampai sekarang itu pada saat terjadi ledakan di laut sebuah kapal penyeberangan antar pulau. Di situ terjadi pada saat saya evakuasi seorang anak kecil, itu dia kena ledakan yang begitu hebat sehingga antara hidup dan mati anak kecil itu, antara sadar dan enggak, kemudian seperti mau kejang-kejang karena sudah kena ledakan api yang besar. Kita evakuasi dari laut naik ke kapal, kemudian dari lokasi tempat kejadian kecelakaan itu kita merapat, kita sandar di dermaga TNI AU. Kita berlayar lagi ke dermaga Yosudarso, kemudian dermaga laut yang besar di Pulau Ambon. Di situ ada banyak tuh teman-teman medis yang siap dilarikan ke rumah sakit. Nah, disitulah saya melihat anak kecil itu di atas kapal dan puji Tuhan dia sudah sehat kembali setelah dirawat, dan dia bisa mengucapkan terima kasih ke saya sendiri, yaitu mungkin pengalaman pada saat di kapal saya mengevakuasi korban. Kemudian kalau di protokol ya adik-adik mungkin tahu sendiri seperti apa tugas di protokol, harus mengatur dan intinya mengatur setiap kedatangan tamu, baik yang dari luar atau yang dari dalam, keberangkatan atau kedatangan, seperti itu. Saya pikir itu sih pengalaman. Luar biasa sekali Pak. Itu jelas mencerminkan nilai loyal, adaptif, dan tentu berorientasi pelayanan. Nah, ngomongin nilai-nilai berakhlak, ada 7 poin penting ya Pak. Yang pertama itu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menurut Bapak nih, nilai mana yang paling sering terasa di lapangan Pak? Nah ini, tidak ada pilihan di antara nilai-nilai yang ada. Semuanya penting Pak. Tapi yang paling terasa itu kolaborasi dan adaptif. Kenapa saya bilang kolaborasi dan adaptif? Karena di lapangan kita Basarnas, insan Basarnas tidak bisa bekerja secara manual sendiri. Kita bekerja sama dengan TNI Polri, BPBD, para relawan, bahkan tidak menutup kemungkinan nih warga sekitar yang menjadi atau warga sekitar yang terdampak musibah itu. Mantap sekali Pak. Jadi meskipun tugas kita berat, kalau dasarnya hati yang melayani, semua terasa lebih ringan ya Pak? Betul Mbak. Kita nggak ngupgrade ilmu, bagaimana caranya kita harus menolong orang. Bukan begitu kan Mbak? Iya, setuju banget Pak. Nah, yang terakhir nih sebelum kita tutup, apa pesan Bapak buat teman-teman muda Basarnas atau siapapun yang ingin ikut mengabdi di dunia kemanusiaan Pak? Sebenarnya pesannya simpel Mbak.
adik-adik yang baru bergabung di 2025. Intinya harus rendah hati, itu satu dulu. Karena kita bekerja bukan sendiri, kita berhadapan dengan masyarakat di luar sana. Intinya rendah hati. Yang kedua, tetap jaga kekompakan tim. Kenapa kekompakan tim harus dijaga? Karena biasanya tim itu bisa buyar pada saat situasi di lapangan sudah mulai genting. Entah itu capek, entah itu ditekan sama masyarakat itu bisa saja berubah kekompakan tim. Yang berikutnya terus berlatih dan jiwa kemanusiaan. Wah, pesan yang sangat mengena ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya dan atas semua dedikasi selama ini. Ya. Itu dia teman-teman, obrolan singkat tapi penuh makna bareng senior Basarnas. Semoga kita semua bisa meneladani semangat dan nilai-nilai berakhlak dalam setiap langkah kita. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Trianin Magatita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.